Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Mbak Yai, masalah orang meninggal itu kok darahnya nggak ada, itu larinya kemana Mbak Yai? Ya, darahnya Ya, nggak ada. tolong penjelasannya. Pertanyaan rumit ini. Saya coba jawab ya. Ya menurut saya ya kan. Jadi saya nggak mengatasnamakan siapa-siapa. Ya kalau salah ya memang manusia tempatnya salah. Orang yang meninggal dunia kan, Ya. Orang meninggal dunia kok darahnya nggak ada, itu darahnya kemana? Ya. Gitu ya. Ya. Ini kan jawab secara fisik apa metafisik. Kalau kita nggak ada kan udah nggak kelihatan. Berarti kan nggak kelihatan fisiknya kan, karena Ya. sudah nggak ada kan, orang mati nggak. Secara fisik darahnya nggak ada kan. Ya. Tapi secara fisik kan manusia ada darahnya mengalir. Nah, kalau secara fisik, secara lahiriah, ahlinya itu dokter. Jadi Mbah Nur salah alamat. Saya kan bukan dokter, ya kan? Bukan ahli biologi, bukan ahli kedokteran. Itu yang tahu ketika darah orang meninggal darahnya kok hilang gitu ya. Padahal menurut ilmu kedokteran kan ketika kita hidup ini ada darah yang mengalir mengelilingi seluruh tubuh lewat pembuluh darah yang sekian panjangnya luar biasa. Itu jumlahnya menurut keterangan lebih kurang 8 liter. Ya. 8 liter itu banyak loh Mbak. Banyak. Nah, 1 liter aja botol aqua segitu ya. Ya. Ini 8 botol itu. Ya, yang menjadi pertanyaan memang sangat aneh ketika orang meninggal dunia itu pucat pasti tidak ada darah. Ya. Maka di potong pun nggak ada darahnya kan. Ya. Walaupun kadang-kadang masih ada yang mengalir itu lewat. Tapi kan itu darah sisa ya. Kadang-kadang mengalir dari hidung ya. Nah, itu proses kematian. Nah, ini secara fisik. Kalau ditanyakan secara fisik ya salah alamat pertanyaannya. Ya. Harusnya nanyanya kepada dokter yang ahli fisik. Dia sekolahnya di bidang itu plus dilengkapi dengan berbagai peralatan yang sesuai dengan yang diperlukan. Itu ya, satu ya Pak. Ya. Nah, sekarang kita bicara metafisik. Kalau bicara metafisik, ini ranahnya bukan ranah pikiran. Bisa dipahami Pak ya? Karena pikiran itu ini muaranya di otak. Sehingga pikiran itu terbatas, nggak bisa menjangkau. Ya, mungkin ini kita bisa menggunakannya satu proses yang sifatnya metafisik itu spiritual. Ya, spiritual itu kita kembali ke urean-urean yang hubungannya dengan spiritual. Ini bisa juga ada yang mengait-ngaitkan dengan dulur papat limo pancer, paham ya? Dulur papat limo pancer. Nah, dulu pemahaman dulur papat limo pancer itu menurut keterangan yang dijelaskan di dalam mungkin kitab kuno ya, kitab kuno yang sekarang juga sudah ada buku-buku yang mungkin menjelaskan itu diidentikan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Raden Mas Sahid.
Sunan Kalijogo tentang pemahaman dulur papat ilmu pancer. Di sana diterangkan bahwa dulur papat itu secara fisik kita bisa melihat secara fisik. Ya, tapi secara non fisik juga ada gitu. Secara metafisik. Nah, sehingga pemahaman dulur papat itu saudara yang mengiringi kita di dalam perjalanan hidup kita. Nah, secara fisik kita bisa lihat dulur papat itu satu, pancernya kita misalnya ya, pancernya kita ada dulur papat yang mengiringi. Yang pertama orang nyebut namanya ketuban. Paham ketuban ya Pak? Ketuban itu secara fisik orang lihat Pak. Bentuknya kalau pecah itu bentuknya air ya. Air bening ya ketuban. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Pernah melihat ya? Ya. Nah, ketika kita lahir itu terlebih dahulu yang keluar namanya ketuban. Ya. Ya. Sehingga ada istilah kakang kawah gitu. Kawah. Betul ya? Ya. Baru nanti ada hari-hari karena hari-hari itu belakangan keluarnya. Iya. Ya, satu ketuban ya Mbak. Ya. Kedua yang dulur papat tadi ya. Ya. Ada yang bentuknya darah dan bisa kita lihat namanya darah nifas. Paham ya? Ya. Ada kan itu yang mengiringi perjalanan hidup manusia yang disebut pancar tadi. Ya. Oke, ya Mbak ya. Ya. Ada yang berbentuk itu. Kemudian ada yang namanya hari-hari. Hari-hari yang bentuknya kayak daging yang biasanya dimasukkan ke wali kalau disiapkan wali atau dipendem itu ya. Ya. Kemudian yang keempat tali pusar. Tali pusar. Benar ya? Jadi darah ada di dalam dulur papat tadi Ya. secara fisik. Ya. Dan kita pun darah masih ada sekarang. Selama kita masih menjalani perjalanan hidup, darah itu ada kan? Ada. Oke. Secara fisik. Nah, kemudian hal ini oleh Sunan Kalijogo, pemahaman tentang dulur papat ini dialihkan untuk memperkenalkan ajaran Islam dengan sistem kemalaikatan. Kemalaikatan. Tentunya dengan memahami apa yang tersurat di dalam atau dalam kandungan dulur papat itu, yang tersirat ya, bukan yang tersurat ya Pak. Ya. Yang tersurat kan sebutan. Ya, ada ketuban, ada darah, ada ari-ari, kemudian ada tali pusar. Kan sebutan ya. Kemudian secara fisik bentuknya kita tahu ya. Oke. Nah, sekarang apa yang tersirat di dulur papat yang menyertai hidup kita? Dalam sistem kemalaikatan ada hadis Pak ya, yang hubungannya dengan kelahiran ya. Ya, saya membaca hadis maksud saya. Ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. Mungkin ini Sunan Kalijogo merujuk pada hadis itu kemungkinannya ya. Ini kan setelah kita mengaji input ini ya, input yang saya terima kan setelah kita membaca, mengkaji dan lain sebagainya. Di dalam hadis itu disebutkan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah summa ja'ala alaqatan mislu dhalik summa ja'ala mudghatan mislu zalik wa yursilu ilaihil malaku ya wa yanfukhu fihi mir ruhihi gitu ya. Kemudian wa ya'muru
bi arbaati kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Itu rawahu Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Artinya begini, Rasulullah bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, masing-masing kalian ini, yujma'u khalquhu, dikumpulkan kejadiannya, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Kapan? Arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu kalau kita ya air mani itulah. Ya, sperma lah, spermatozoa yang sudah berkumpul dengan ovum itu kan di rahim menjadi namanya nutfah. Itu menjadi biji cikal bakalnya kita selama 40 hari. Nah, kemudian summa ja'ala alaqatan. Kemudian nutfah itu dirubah, diproses menjadi alaqah. Alaqah itu artinya sebenarnya alaqah itu gantungan. Alaqah itu gantungan. Artinya sesuatu yang menggantung. Nah, sehingga alaqah ini diartikan dengan gumpalan-gumpalan darah yang menggantung, yang menempel di dinding-dinding rahim. Bisa dipahami, Pak? Ya. Oke ya. Berapa hari? Mislu dalik, sama dengan masanya dengan waktu nutfah. Ya. Berapa hari? 40 hari. Nah, kemudian alaqah tadi, gumpalan darah yang menempel di rahim itu summa ja'ala mudghatan. Kemudian Allah jadikan lagi alaqah tadi menjadi segumpal daging yang sempurna. Artinya sudah berbentuk pancer. Paham ya? Berbentuk pancer. Artinya janin yang sudah ada bahan mata, bahan telinga, bahan hidung, sudah ada itu. Jadi 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. Jadi 120 alias 4 bulan. 4 bulan ya, Pak? Ya. Terbentuk sudah berupa fisik, termasuk jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sehingga kalau di era yang sudah canggih, orang sudah bisa tahu ini nanti laki-laki atau perempuan, walaupun kolo-kolo meleset. Wis kadung gawe jeneng lanang jedul metune gara-gara ngikutin dokter. USG. Apa Pak? USG. Oh, apa? USG. Itu setelah 4 bulan, Pak. Ya, kita memahami secara fisik dan secara non fisik. Ini pertanyaan terus sebetulnya ini. Luar biasa. Udah ya. Nah, setelah 4 bulan atau 120 hari fisik terbentuk, ya, disitu dinyatakan wahyusilu ilaihil malaku. Kemudian diutuslah oleh Allah malaikat, dikirim ke dalamnya malaikat. Ya, sehingga ada yang menyebut malaikatnya disebut malaikat hafadoh, yang menjaga janin. Dijaga oleh malaikat. Ini sistem kemalaikatan yang akhirnya akan menjadi julur pak tadi. Bisa dipahami, Mbak ya? Nah, malaikat penjaga ada, baru wayan fuhu bihi mirruh. Lalu ditiupkan ke dalam fisik yang sudah terbentuk, ya, selama 120 hari itu ruh. Ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Kemudian hidup kan? Makanya mulai ada kehidupan di alam rahim itu setelah usia 120 hari. Dengan ditiupkannya roh, ada kehidupan baru di alam rahim, sehingga ulama-ulama kita, orang tua kita, kiai-kiai kita mengadakan tasyakuran. Tasyakuran dalam rangka apa? Menyambut jabang bayi yang sudah mulai hidup di alam rahim.
bersyukur. Jadi maculnya selama ini sudah kelihatan ada benih yang tumbuh. Itu tujuannya tasakuran itu sebetulnya, tidak ada unsur lain. Terus woro-woro dengan masyarakat mengadakan walimah. Walimatul hamli. Tasakuran tentang kehamilan. Kenapa? Dalam rangka wa ama binikmati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat dari Tuhanmu adalah engkau kabar-kabarkan. Wong rabi kok krungu bojone meteng, seneng nggak Pak? Gembiranya luar biasa. Dikabar-kabarkan mengadakan walimahan, baca sholawatan, baca rawi maulid dalam rangka tarbiyatul aulad. Pendidikan anak sejak makanya menuntut ilmu itu dari mulai minal mahdi ilal mahdi. Pun paham ya? Hidup ya? Nah, saat itu juga pada saat itu ditiupkan bahaya muru bi arbaati kalimatin. Allah perintahkan supaya ditetapkan 4 kalimat. 4 kalimat yang dicatat itu apa? 1 bi rizkihi. Ditetapkan ini rezekimu somben sakmene nih. Terus wa ajalihi, rezekimu sekian ini nanti untuk hidupmu sampai ajal sekian tahun. Jadi nggak pernah meleset itu, nggak pernah meleset. Pokoknya nggak rezeki entek mati. Gini betul? Ya. Wong kok rezekine wis entek urung mati, mesake, Pak. Ya. Loh ora ono rezekine itu. Allah itu sayang sama kita. Jadi begitu ditetapkan rezekinya sekian untuk hidup kamu selama sekian tahun. Jadi bikat rizkihi wa ajalihi, ajalnya. Kemudian wa amalihi, pekerjaan. Pekerjaan itu Allah yang menentukan. Kita boleh merencanakan mau jadi apa, mau jadi jenderal boleh, tapi kadang-kadang ujung-ujungannya mau jadi banpol misalnya ya kan. Kita orang tua anak jadi jenderal polisi, tapi ndelalah mau jadi banpol. Kenapa? Disesuaikan rezekimu bukan rezeki jenderal. Dan umurmu nanti sekian. Dan dikatakan rezeki jenderal, mumet ya. Paham nggak Pak? Iya. Disesuaikan Pak, wadahnya dengan isi oleh Allah. Kemudian wasakiyun ausaidun, di dalam melaksanakan kehidupan dunia sepanjang ajal sampai ajal dengan melakukan berbagai aktivitas pekerjaan, usaha, perjuangan itu mesti ada masa senang, ada masa susah. Kadang-kala naik daun, kadang-kadang musim gugur. Nggak ada orang kau tertawa terus dalam hidup ini kecuali orang gila. Tetapi juga tidak ada orang yang menangis terus dalam hidup ini kecuali orang yang gembeng. Paham Mbak? 4 ya? Ya. Oke, 4 ini ya? Ya. Oke. Nah, bagaimana Allah mengatur 4 ini? Ini yang berperan dulur papat. Di antara dulur papat ini, ya, ada yang tugasnya membagi rezeki yang telah ditetapkan waktu ditiupkan. Nah, dalam sistem kemalaikatan yang tugasnya memberi rezeki malaikat apa? Membagikan rezeki malaikat apa? Mikail. Bisa dilihat secara fisik? Bisa dilihat secara fisik? Tidak. Karena dia ranah metafisik, hanya bisa diyakini dan disadari dengan adanya spirit. Bon, bisa dipahami nggak Pak? Kira-kira Pak? Karena pertanyaannya rumit ini. Saya nggak bisa jawab saklek, nggak bisa. Ya harus didelentrehkan biar nggak salah paham. Jangan dibilang ini kejawen. Ya, cuman yang cerita memang orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, tetapi ada dasarnya, ada hadis. Dan nanti masih ada lagi kalau dicari di Al-Qur'annya itu di surat Al-Mu'minun Pak. Tahu ayat 11 apa ayat 12 itu yang menceritakan dengan proses kejadian
manusia, penciptaan manusia. Itu di surat Al-Mu'minun nanti biasanya di Quran ada kalau saya cerita. Oke Mbah ya. Jadi ada malaikat yang tugasnya apa Mbah? Membagi rezeki, mengatur rezeki. Malaikat apa? Mikail. Secara fisik kita pernah lihat. Ayo kita lihat yang tersirat. Jabang bayi itu di dalam kandungan bisa berbuat apa? Bisa berbuat apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, belum siapa-siapa. Bukan apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada cuman pasrah. Ya, bayi gini kan? Ya. Kayak orang sujud. Ya. Betul? Ya. Pernah lihat gambar bayi di dalam kandungan? Ya. Pasrah. Tapi kita lihat kan, dia bisa berkembang. Dari unsur yang kecil menjadi besar. Dan ada bayi yang gemuk. Dari mana rezeki dia terima? Rezeki yang diterima itu melalui tali yang namanya tali plasenta menurut bahasa kebidanan. Tali plasenta itu yang menghubungkan ya antara bayi dengan Bali biasanya ya, dengan hari-hari itu. Dan itulah rezeki, pintu rezeki yang diterima oleh jabang bayi waktu hidup di alam rahim. Ya, prosesnya apa yang dikonsumsi oleh ibu ya, diproses di lambung ini, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi air susu. Gitu ya. Nantinya. Tapi sebelum ada air susu, ini kan dikonsumsi ibu. Nah, sari-sarinya itu akan masuk melalui tali plasenta. Jadi untuk membagikan rezeki kepada jabang bayi lewat mana Pak? Tali pusar itu pangejawantahan dari malaikat Mikail. Itu makna yang tersirat. Dulu papat itu dari malaikat. Makanya kalau kita sadar itu, hidup kita ayem. Bisa menghadirkan itu dalam kehidupan kita, hidup kita ayem Pak. Nggak takut, nggak dapat rezeki itu. Oh ada kok, kita didampingi. Secara metafisik ada dalam hidup kita sekarang. Ada nggak kira-kira? Ya. Makanya kita bisa makan, bisa minum, bisa ngopi, bisa ngerokok. Ini kan memang adanya membagi rezeki saat ini. Paham ya? Ya. Satu. Nah, kemudian dalam melakukan perjalanan hidup ini, kita butuh petunjuk apa tidak? Orang berjalan butuh petunjuk apa enggak? Petunjuk jalan sebelum kita, itu ada yang membimbing kita untuk petunjuk jalan, mesti adanya di depan petunjuk jalan itu, kita ikut. Nah, yang jalan duluan ke alam dunia, pancernya apa tadi Pak? Air ketuban. Jadi sebelum kita lahir, yang lahir duluan apa? Ketuban itulah yang membuka jalan. Sehingga kadang-kadang kalau diperiksa baru buka 3, baru buka 4, terus ketubannya udah pecah. Baru jabang bayi. Petunjuk, sang pemberi petunjuk, sang pembawa petunjuk di dalam sistem kemalaikatan, malaikat siapa? Jibril. Dia yang bawa wahyu sebagai petunjuk. Kelihatan nggak malaikat Jibril? Tidak, kecuali Allah mengizinkan untuk diperlihatkan. Bukan melihat, tapi beda loh Pak, melihat dengan diperlihatkan. Sampai kan dulu malaikat Jibril terus bingung gitu. Tapi bisa aja loh diperlihatkan seperti zaman Rasulullah. Diperlihatkan Jibril datang berupa anak muda yang gagah, keren, rapi, walaupun rambutnya panjang ya. Itu ada riwayatnya ya, di Arba'in ada, di hadis Arba'in. Jadi udah 2 Pak ya. Ada malaikat yang membagi rezeki namanya Mikail ya, yang secara fisik waktu itu yang tersirat
yang tersurat adalah tali pusar. Kemudian ada malaikat Jibril, kemudian yang tersuratnya berupa air ketuban. Jadi sebelum kita terlahir ke alam dunia, yang duluan kemana? Apa? Ketuban. Jadi ketuban dulu baru kita. Jadi rugi kalau orang nggak pernah ketuban itu. Kalau nggak kenal ketuban rugi. Karena sebelum kita terlahir ke alam dunia, yang ke alam dunia dulu siapa? Ketuban. Jadi harus ketuban dulu, baru ke Kediri. Tapi syaratnya kudu Ponorogo dhisik. Baru iso Kediri. Nggih bener? Ayo. Tulungagung. Sebelum Kediri Tulungagung dulu. Ayo. Enggak ini, ya enggak ini kan kita loh, aja ditakono kita apa ya? Mau kita bicara yang tersirat. Bisa dipahami enggak, Pak? Bisa. Dua ya? Ya. Ketiga, ada dalam diri kita ya yang dan bayi taruh di dalam rahim itu kan kadang-kadang anteng gitu Pak ya. Ya. Bayi ini anteng ya, iya anteng. Kadang-kadang kalau bapaknya tuh bayi ini lagi ke kanan, bayi ini lagi ke kiri, ya kan? Ya. Itu ya. Wah mancang-mancang nih, nakal Pak anaknya, coba jangan-jangan jadi pemain bola. Gitu. Itu macam-macam khayalan bapak sama ibunya. Betul nggak Pak? Berarti dan ada saatnya diem. Artinya ada saat janin itu tidak aktif alias tidur ya Pak. Kadang-kadang bangun. Kan ada sistem berarti. Ada sistem tidak? Ada. Kenapa dia ke kanan? Ada yang ngasih petunjuk suruh ke kanan. Kenapa ke kiri? Ada yang ngasih petunjuk kamu ke kiri, misalnya kan? Itu kan berarti lagi aktif dia. Berarti dalam keadaan apa? Bangun. Tapi kadang diem, nggak bergerak-gerak, tidur. Nah, itu ada sistem yang menjalankan itu, yang menjaga kapan dia harus istirahat, diem tidur, kapan dia harus beraktivitas melek. Nah, ada malaikat yang tugasnya itu membangunkan dan menidurkan. Malaikat apa namanya? Israfil. Tugasnya apa? Neo, trompet, tet, Alarm. nanti tet, bangkit semua. Betul nggak? Tet, mati. Nah, nanti pas waktunya tet, semua bangkit dari alam kubur. Malaikat apa Mbak? Nah, itu yang tersirat. Terus yang tersurat di dalam dulur papat, apa bentuknya? Yang dipakai bantalan tidur, apa tidur itu daging yang itu bantalan dia. Hari-hari. Namanya apa? Hari-hari. Hari-hari. Nah, yang tersiratnya adalah malaikat Israfil, betul ya? Iya betul Mbak. Dah. Kemudian hidup, ya kan? Hidup itu diketarai orang hidup itu dengan putaran jalan darah. Ketika putaran jalan darah berhenti, orang bisa hidup nggak? Enggak. 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 Loh, umpama yang nggak jalan itu sebelah kiri, tangannya hidup nggak? Enggak. Mati sebelah Pak. Kan nggak ada darah yang mengalir di sini. Betul nggak? Oke ya. Ya. Udah mulai, ini kan yang ditanyakan ini kan kuncinya. Ya. Nah, begitu orang meninggal dunia, gerak. Ditanya darah kemana? Ya. Betul nggak Pak? Ya. Sekarang malaikat yang tugasnya mematikan malaikat apa? Israfil.
yang tersirat di situ ada sistem kemalaikatan, ada malaikat Israel yang menyertai kita dalam hidup kita. Betul enggak? Makanya ketika bila Israel datang memanggil, jasad membujur di apa ini? Baringan. Dari tempat tidur. Terus pertanyaan, darah kemana? Kembali ya secara spiritual. Makanya mau mati orang tahu meleset. Wayai mati, ya mati. Kenapa? Yang jaga, yang tukang matiin kita itu selalu beserta kita. Jadi disadari atau tidak disadari, kemana saja kita berjalan, di belakang kita ada malaikat Israel yang ngikutin kita. Di depan kita liang kubur sedang kapan? Udah ditentukan kapan adanya. Jadi itu jajar, udah tugasnya. Jus, darahnya hilang nggak? Masih tanya mau kemana darahnya? Balik ya Sale. Betul. Tapi secara fisik takono dokter yang di mulut. Tapi seandainya memang ada, dibuka mati darah itu ada. Tapi nyatanya juga nggak ada. Coba kalau memang darah itu masih ada, orang nggak bingung donor darah. Anggrono mati jupuk gede itu. Oh apa udah ada stok 8 liter. Kalau seandainya di ilmu kedokteran dia tahu darah itu ngumpul di mana. Sudah pernah ada yang terjadi hal itu? Paling yang diambil ini organ kayak mata, jantung, ya, terus ginjal. ya. Nah, ada orang tabrakan mati dalam artian organ matanya masih bagus, Iya. ginjalnya masih bagus, Iya. itu yang dioperasi yang diambil. Kalau darah nggak ada. Nah iya. Untuk kehidupannya kan orang yang kita donorin mata kan dia udah ada darahnya. Ya. Tapi yang ditanyakan kan darah. Kalau secara dokter, secara medis bisa ditemukan di mana darah hilangnya kan, maksudnya ada darah itu. Berarti kan tidak bisa dideteksi secara fisik. Berarti pemahaman kalau pertanyaannya di mana, ya harus dibahas secara metafisik. Ranahnya, dimensinya, dimensi rohani, dimensi spirit. Kalau nggak akan terjawab itu. Tapi dengan cara ini terjawab apa tidak? Fakta. Nah itu, mau dibuktikan silakan. Kira-kira udah merasa terjawab belum, Mbak? Udah. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang ngajurkan Pak Jul, Pak itu punya pendapat lain, nggak masalah. Kita kan diskusi, sharing, saling memberi input untuk dijadikan bahan proses berpikir. Gitu ya? Pribon. Monggo. Aku tak ngopi. Aku nang kocek terus ora sempet ngopi ya. Sampeyan enak warung ngono kok dal-dal slip-slip beda. Aku ora iso. Monggo silakan. Ayo. Silakan, Pak. Satu masalah sudah, ya kan? Ditakoni wajibnya menjawab sak isane ya. Itu yang menurut saya terserah. Ya boleh percaya, boleh tidak. Makanya jangan terlalu percaya sama saya, karena saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Udah pun monggo. Ini input kata saya. Kan saya nggak akan mengatasnamakan siapa-siapa. Kata saya. Ya, kalaupun ini yang menggerakkan hidup saya juga Allah, ya kan. Kalau emang benar ya benernya yang milik Allah. Al-haq mirabik. Kebenaran itu yang datang dari itu. Oke, salah ya jelas, kamu menungso kanggonan salah. Monggo silakan. Bapak anak Yasir boleh, Mas Yasir boleh, Bapak Andri boleh, silakan. Atau memberikan apalah masukan-masukan boleh. Aku tak ngurungane. Apa? Ya, jadi musyawarah mau takon apa ya nggak apa-apa. Monggo silakan, Pak. Yang lainnya apa
ada, enggak harus. Duh, rakroso. Ayo Mas Yasir boleh, teman. Generasi muda.